Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dania Dwi Rahmawati, biasa dipanggil Dania. Umur saya 18 tahun, saya lahir pada tanggal 30 September 2004. Saya asal dari Lampung, alumni dari Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin Lampung. Kemudian kali ini saya sedang menempuh pendidikan di Akbid Latansa Masyiro Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang seberapa pentingnya komunikasi di dalam dunia kesehatan. Baiklah, menurut saya komunikasi dalam dunia kesehatan itu sangatlah penting karena dapat memudahkan pasien memahami apa yang kita jelaskan dan penjelasan apa yang kita maksud. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka seluruh hal-hal yang buruk ataupun yang tidak baik akan terjadi. Seperti yang pertama, pasien atau masyarakat tidak akan memahami apa yang sedang kita jelaskan, baik itu tentang penyakit, pencegahan penyakit, ataupun lain sebagainya. Kedua, dalam penyuluhan, jika kita tidak menggunakan komunikasi yang baik dan benar, atau dalam keadaan promosi kesehatan kita tidak melakukan komunikasi yang baik dan benar, maka masyarakat tidak akan tertarik dengan apa yang kita promosikan, sehingga mereka tidak akan mau mengikuti apa yang kita promosikan tersebut. Selain untuk promosi kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat, komunikasi juga sangatlah penting bagi seluruh pasien atau seluruh klien ketika ia sedang mengeluarkan isi hati, sedang mencurahkan apa yang ia rasakan, dan hal itu ialah sebab-sebab apa yang sedang ia alami, sakit apa yang sedang ia alami. Jika komunikasi kita tidak baik, maka seluruh pasien tidak akan merasakan kenyamanan untuk bercerita dan kenyamanan untuk mencurahkan segala hal kepada kita. Jadi pada intinya komunikasi itu sangatlah penting dalam dunia kesehatan, baik itu untuk menarik perhatian masyarakat dalam hal promosi kita, ataupun untuk adanya timbul rasa nyaman terhadap pasien, agar pasien lebih terbuka kepada kita. Karena jika pasien terbuka kepada kita, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan akan tertuju pada penyembuhan pasien tersebut. Bidan di mata saya, bidan menurut saya ialah wanita yang sangat mulia, karena di setiap pekerjaannya, di setiap langkah yang ia lakukan itu tertuju pada kesehatan dan tertuju kepada penyelamatan seorang ibu dan anak. Kemudian bidan adalah sosok bidadari yang nampak makhluk yang sangat hebat, karena bidan itu seseorang yang bisa melakukan segala hal sebelum ia rasakan. Contohnya seperti melahirkan. Tidak semua bidan itu sudah menikah dan tidak semua bidan itu pasti sudah melahirkan. Tetapi ia mampu mengatasi seorang ibu yang ingin melahirkan, sehingga tujuan utamanya itu menyelamatkan bayinya dan ibunya. Kemudian bidan ialah sosok model. Bidan ialah sosok model karena dalam dirinya tumbuh rasa mencontohkan kepada orang lain hal-hal yang positif, bagaimana cara menjadi remaja yang baik, bagaimana cara menjadi ibu yang baik, dan bagaimana cara melahirkan yang baik dan benar. Itu bidan semuanya menguasai,
sehingga bidan itu bisa dikatakan wanita yang hampir sempurna. Selain itu, bidan juga adalah seseorang yang sabar, karena tidak semua ibu atau calon ibu itu orang yang ramah, orang yang baik. Akan tetapi, bidan bisa mengatasi itu semua dengan kesabarannya dan keikhlasannya yang penuh. Kemudian, bidan ialah seseorang yang siaga, karena kita tidak tahu kapan ibu akan melahirkan, kapan anak akan sakit. Kita tidak mengetahui jam berapa ibu akan melahirkan, sehingga dalam kondisi apapun, dalam waktu kapanpun, bidan itu selalu siap, selalu siaga untuk mengatasi hal tersebut. Dan yang terakhir, bidan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa, karena dalam kondisinya ketika ia belum menikah, ia bisa menjadi remaja, ia menjadi seseorang dewasa yang baik. Kemudian ketika ia menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, ia sudah paham dan ia sudah mahir dalam hal tersebut, karena sebelum ia menjadi ibu, ia bisa mengajari ibu-ibu di luaran sana bagaimana cara mengurus anak yang baik dan benar, bagaimana cara melatih emosional, kemudian bagaimana cara untuk mencetak generasi-generasi yang baik dan benar. Baiklah, hanya itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.